Karena taman ini tidak akan pernah merugi siapapun yang duduk di dalamnya. Nabi menyebutkan orang-orang yang duduk di situ akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, dan akan mendapatkan limpahan rahmat Allah serta mendapatkan ampunan darinya. Lebih dari itu, kita semua mendapatkan sanjungan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang selalu duduk dalamnya di hadapan para makhluk yang mulia di arsy sana. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk bisa senantiasa belajar dan menuntut ilmu sebagaimana yang telah diberikan kesempatan oleh pengurus masjid untuk bisa sama-sama mengupgrade, menambah pengetahuan kita, ya, pemahaman kita tentang agama Allah yang mulia ini. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di awal pertemuan ini, al-faqir ilallah selalu mengingatkan diri dan kepada seluruh jamaah kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, agar senantiasa kita ingat akan satu hari yang pasti di mana akan berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari tidak bergunanya harta, hari tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan. Hari itu yang selamat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan, jauh dari kesyirikan. Orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hadapannya. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita mengingat akan kehidupan kita ini, bahwa semuanya akan berakhir, semuanya akan usai, maka al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi menyebutkan di antara orang yang cerdas itu, kata Rasul, adalah orang-orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, yang selalu bisa mengontrol hawa nafsunya, dan yang kedua, berbuat untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Orang yang berfikir akan bekal yang ia bawa menuju Allah itu orang cerdas. Orang yang selalu berusaha mengekang hawa nafsunya untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, itu orang cerdas. Maka kita berusaha untuk menuntut ilmu ini, kemudian kita berusaha untuk bisa berbuat dan berbekal diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal tentunya adalah at-tauhid yang benar, akidah yang benar, kebersihan keyakinan kita dari kesyirikan. Mari senantiasa kita proklamirkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ikrarkan bahwa kita ini adalah muslim yang taat, muslim yang patuh kepada Allah dengan tauhid yang benar dan jauh dari kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita akan membaca kitab ini, kitab yang berbicara tentang peran rumah di dalam pendidikan anak kita. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, maka ada 4 poin besar. Yang pertama adalah pembicaraan tentang pernikahan, hubungan suami istri. Itu sudah kita bahas ya, pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana hak dan kewajiban.
Yang kedua, berbicara tentang pengasuhan. Ketika orang sudah berumah tangga, Allah hadirkan anak, maka ada tugas yang besar yang Allah amanahkan kepada orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, untuk membina anak-anaknya. Maka di antara tempat yang pertama anak-anak kita mendapatkan pendidikan adalah rumah kita. Nah, bagaimana rumah ini berperan dalam konsep pendidikan mereka? Ini akan kita bahas. Yang ketiga, poin besar tentang pembicaraan keluarga itu adalah tentang harta. Ya, baik harta yang ditinggalkan, yang disebut dengan warisan, ya, warisan, dan siapa-siapa yang mendapatkannya. Yang keempat adalah tentang perwalian, karena itu hal yang penting dalam urusan rumah tangga. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita masuk pada bagian yang kedua, karena pembahasan tentang suami istri sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya beberapa tahun yang lewat. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan pendidikan anak yang dilakoni oleh pasangan suami istri, oleh ayah dan bunda. Tempatnya di mana? Adalah di rumah mereka. Karena pendidikan anak itu, di mana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, ada 3 mata rantai yang tak boleh putus. Yang pertama adalah rumah. Sebagai lembaga pertama dan utama anak mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya tak jarang kita dapatkan para sahabat, para as-salafus saleh, dulu mereka ketika anak sudah mulai berbicara, maka yang ditalkinkan oleh orang tua mereka kalimat la ilaha illallah. Ini pendidikan tauhid, sebagaimana Islam mengajarkan di saat anak lahir ke dunia ini, maka kalimat yang pertama yang kita bacakan kepada anak kita adalah kalimat tauhid. Diazankan anaknya agar pertama yang dia dengar ketika berada di dunia ini adalah kalimat tauhid. Jelas ya? Kemudian para sahabat mentalkinkan ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid. Para sahabat dan as-salafus saleh yang mengajarkan kepada mereka beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebagai bentuk peran yang dilakoni oleh mereka. Jadi sesungguhnya pendidikan pertama dan utama itu bagi anak adalah rumahnya. Yang kedua mata rantai pendidikan anak yang tak boleh putus adalah yang kedua, lembaga pendidikan. Di mana kita orang tua terbatas di dalam ilmu pengetahuan. Tidak semua kita mampu memiliki ilmu pengetahuan dalam seluruh ilmu-ilmu yang ada hari ini. Maka anak kita didik di lembaga pendidikan. Nah, tentunya kita sebagai orang tua melihat tidak hanya lembaga itu lembaga yang dipandang bagus dari sisi fasilitas, gedungnya, tempatnya ber-AC, tapi mesti kita bertanya apa yang diajarkan oleh para gurunya di situ. Maksudnya apa? Kurikulumnya seperti apa? Karena apalah artinya anak kita belajar dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas yang istimewa, tapi tidak diajarkan di pendidik lembaga itu tentang nilai-nilai keimanan, tidak diajarkan nilai-nilai tauhid. Terkadang sebagian orang tua hari ini silau, Pak. Yang menjadi ukuran baik atau tidak baiknya sekolah itu apa? Bangunan.
Saya pernah ketemu dengan seseorang, nggak jadi dia masukkan sekolah anaknya karena apa? Melihat fasilitas. Kata dia, saya pertama kali melihat, ya saya lihat dulu bagaimana fasilitasnya. Sah saja Anda melihat seperti itu, tapi yang menjadi penting dalam lembaga pendidikan bukan hanya pada fasilitas, bukan terletak pada fasilitas, tapi bagaimana para pendidiknya, bagaimana kurikulumnya, dan bagaimana ya cara mereka mendidik anak-anak kita. Nah, yang ketiga, mata rantai pendidikan anak kita adalah lingkungan di mana dia tinggal. Makanya Islam sangat memperhatikan, Pak, lingkungan anak kita tumbuh, lingkungan anak kita besar. Karenanya Islam memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita melihat dulu tetangga kita siapa sebelum kita menentukan tempat tinggal kita, karena pengaruhnya sangat besar di dalam pembentukan karakter anak, pembentukan kebiasaan anak, sangat besar. Karena itulah Islam memberikan bimbingan, nasihat yang ada di dalam agama kita, al-jaru qabla ad-dar. Lihatlah tetangga sebelum ya menentukan rumah yang kita sewa, rumah yang kita beli, atau rumah yang akan kita bangun. Karena pengaruhnya sangat luar biasa. Contoh, ketika kita punya prinsip dalam pendidikan anak bahwa yang kita masukkan, yang kita berikan makan kepada anak kita adalah rezeki yang halal, rezeki yang halal. Tapi barangkali ada di antara orang-orang yang di sekitar kita tidak mempedulikan tentang masalah rezeki halal atau haram. Nah, bisa jadi anak kita akan bermain dengan anaknya, bisa jadi anak dia main ke tempat kita, makan di rumah kita, atau anak kita main bersama anaknya, mungkin makan di tempat rumah tetangga kita itu. Maka ikhwafillah, ini salah satu contoh saja kebiasaan kita di rumah. Tidak membiasakan anak kita menonton televisi, bahkan di rumah kita tidak ada televisi misalnya, tapi di rumah tetangga itu yang menjadi tontonan utama. Itu akan bertolak belakang dengan kebiasaan rumah kita, dan masih banyak hal-hal negatif yang akan didapat oleh anak-anak kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah kita akan berbicara tentang bagaimana peran rumah. Nah, di dalam kitab ini ada peran yang dilakoni oleh rumah dalam pendidikan ar-ruhiyah. Jadi rumah tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk mendapatkan ya peran kasih sayang, ya, kemudian pendidikan secara fisik, tetapi rumah juga berperan di dalam pendidikan ruhi anak-anak kita. Karena kita ini bukan hanya terdiri dari fisik, ada ruh yang harus dibangun, ada semangat yang harus ditanamkan, ada keyakinan yang harus tumbuh, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tempat pertamanya adalah rumah, sebelum anak kita mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolahnya. Kemudian peran yang kedua adalah peran tentang pendidikan akhlak. Rumah sangat berperan besar dalam pendidikan akhlak. Tentu orang yang paling pertama yang memberikan pendidikan akhlak itu adalah siapa? Orang tuanya. Ibaratnya mereka akan mendapatkan pendidikan akhlak suri tauladan
ya qudwah hasanah dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Di mana inilah hal yang sangat utama. Makanya orang tua itu adalah ya qudwah bagi anak-anak. Bayangkan kalau kedua orang tua tidak sevisi, kalau orang tuanya tidak akur, hari-hari terjadi percekcokan atau hal-hal yang membuat hati anak terkaget melihatnya. Nah, ini akan sangat sulit dalam pembentukan akhlak anak-anak. Nah, bagaimana nanti pola rumah untuk menanamkan akhlak itu macam-macam caranya. Insya Allah akan kita bahas ya. Yang jelas yang pertama adalah contoh tauladan dari orang tua. Yang kedua, di mana kita membacakan kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam pembentukan akhlak anak-anak kita. Kejujuran nabi, akhlak nabi disampaikan ke anak-anak. Ibu-ibu bacakan kisah-kisah akhlak rasul seperti apa, akhlaknya para sahabat seperti apa, sampaikan. Kalaulah kita bacakan tentang kepribadian Rasulullah ke anak kita, tak akan habis waktu untuk membacakannya. Sungguh sangat banyak kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang dewasa, kepada orang tua, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada kaum muslimin, itu sangat banyak. Bahkan akhlak kepada non muslim itu pun ada pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara caranya kita juga harus menyampaikan tentang Islam yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. As-sawabu wal iqab. Islam kalau kamu punya akhlak yang baik, kamu berbuat ini dan itu, kita sampaikan mendapat pahala. Kalau kamu begini, kamu dapat dosa, kita sampaikan. Itu dalam rangka cara-cara untuk menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian peran yang ketiga, peran yang berkaitan dengan peran sosial. Di kita ini makhluk yang tidak bisa hidup kita-kita saja. Rumah tangga kita, rumah tangga yang mesti berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Jangan menjadi orang yang tidak kenal dengan tetangganya. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan kita, tetangga yang seperti apa? Tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ikhwah fillah rahimakumullah, itu ternyata ada nanti ya di hari kiamat itu seseorang sudah hampir masuk ke dalam surga. Amalan sudah dihisab, kebaikan sudah dihitung, dia masuk ke dalam surga. Tapi ada orang yang ditahan oleh tetangganya. Bayangkan. Bagaimana keluarga muslim tidak berbuat, tidak baikan dengan tetangganya? Apa yang mau diharapkan? Ada orang, Pak, hidup bertetangga seperti ya, tidak bertetangga. Tidak kenal siapa nama tetangga di sebelahnya. Tidak kenal ya dengan kondisi dan keadaannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengancam orang-orang yang tidur nyenyak dengan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Nabi SAW mengancam orang seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang tidak nyaman tetangga-tetangganya dari perilakunya. Banyak ya, banyak hal yang membuat tetangga tidak nyaman dengan kita. Contoh, tetangga ini suka, mohon maaf ini contohnya, misalnya suka musik. Musik kalau dihidupkan keras. Padahal dinding rumahnya satu dinding rumah kita dengan rumah dia. Yang sebelah kurang suka musik. Ini tolong diperhatikan. Terkadang subhanallah, orang tetangga kita pengen tidur, yang kawan sebelah ini matanya selalu terbuka. Ini bab-bab yang mesti kita jaga. Itu pembahasan sangat panjang insyaallah. Namun pendidikan sosial diantaranya adalah di mana kita memberikan perhatian
di mana anak-anak kita ajak bersosial, kita ajak untuk berkenalan ya dengan orang-orang sekitar. Ada orang yang sakit kita kunjungi, ada orang yang susah kita bantu, ada orang yang dapat musibah kita hibur. Anak-anak kita libatkan. Ada ketika tetangga kita, masyarakat kita ini terjadi sesuatu, kita ikut ya. Kita ikut, kita ajak dan kita libatkan anak-anak supaya mereka ini bisa berinteraksi sosial. Ya. Kemudian pendidikan, peran yang keempat yang mesti dilakoni oleh rumah adalah tentang peran ekonomi. Ini maksudnya adalah tentang anak kita ajarkan. Anak kita ajarkan tentang ekonomi, keuangan. Yang jelasnya bahwa kita mengatur pendidikannya supaya tidak menjadi anak yang boros di dalam berbelanja. Juga kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan seterusnya. Insyaallah pendidikan itu akan kita bahas bersama insyaallah. Kemudian peran berikutnya adalah tentang peran fisik. Jadi tidak hanya pendidikan ruhi, tidak hanya pendidikan akhlak, tidak hanya pendidikan sosial, tidak hanya pendidikan ekonomi, tetapi anak kita ya mesti kita didik dengan pendidikan ya fisik, kesehatan. Anak ini ya mesti dilatih. Anak ini mesti dikuatkan fisiknya, dilatih. Ya. Ini ada orang tua pegang tanah aja sedikit anaknya sudah masa risaunya luar biasa. Ada. Padahal Islam. Atau mandi hujan, anaknya sedikit langsung teriak orang tuanya, jangan mandi hujan nak. Nanti kamu demam. Enggak. Nabi nyuruh kalau hujan turun itu berkah. Ingat deh Pak ya, waktu kecil dulu kita Masya Allah ya, anak hari ini ya Allah. Kita kemana? Enggak, kita pergi waktu kecil, gitu kan? Ke sungai, ke danau, ke parit-parit, main bola. Kita dulu main bola gimana? Habis MDA, habis sekolah, ambil bola plastik, gitu kan? Bola kara, mesti ingat sih. Lemparkan, kejar sama-sama. Hujan kah, panas, main. Tapi anak hari ini main bolanya di handphone. Main game. Suara teriakan gol, rupanya main game. Apa yang sehat? Mental rusak, mental sakit. Yang jelas mata rusak nanti. Sering duduk, kurang minum, kena pinggang. Banyak makan, perut buncit. Tidak ada sehatnya. Nah pendidikan ini Islam mengatur semuanya. Makanya Ibu, kalau ada anak minta turun hujan misalnya anak kita kebetulan sehat walafiat, ya kan? Turun hujan. Saya akan sampaikan nanti hadis Nabi bagaimana Nabi menyuruh anak-anaknya, ya, menyuruh anak-anak umat Islam untuk mandi hujan. Karena hujan itu rahmat. Kalau kondisi anak kita lagi sehat, kemudian ya tidak petir segala macam, ya silakan. Misalnya Bunda mau mandi hujan, silakan nak. Silakan mandi hujan. Gembiranya luar biasa. Dan kita merasakan itu. Kita sudah pernah merasakan itu. Maka apa yang kita rasakan di masa-masa kanak-kanak kita, di masa kecil kita, berikan kesempatan kepada anak-anak kita. Saya pernah ketemu anak main tanah, pegang tanah aja sedikit, wow, orang ibunya Masya Allah, jangan kau nanti kotor kamu begitu. Tanah, tak ada masalah. Kita asal dari tanah. Jadi beginilah tekan pendidikan kita. Islam akan memandu. InsyaAllah akan kita bahas buku ini. Bagaimana anak-anak kita, Rasulullah SAW ya, dengan anak-anak sahabat, bahkan dengan cucu-cucu beliau, kita dapatkan beberapa kesempatan-kesempatan yang memang dilatih fisik. Ya. Berlari, ya, berkejaran, dan itu diajarkan oleh Islam.
Jadi anak ini mesti dilatih. Kalau kita dulu ke ladang waktu kecil-kecil, tidak ada cerita di hari libur, ya keringat itu keluar, tidak ada cerita. Dan alhamdulillah sehat. Dan hari ini anak-anak mesti dilatih. Apalagi pola makanan hari ini pola yang tidak seperti kita dulu. Maka ini hal yang sangat utama untuk kita perhatikan. Kemudian peran rumah mengikat anak dengan sekolah. Nah ini, jadi rumah memberikan peran pendidikan penguatan apa yang dibangun di lembaga pendidikan, maka kita menjadi penguat terhadap materi-materi itu. Jadi anak-anak belajar, kemudian kita di rumah menjaga dan mengevaluasi semana anak-anak kita. Kemudian terakhir, peran ansyatatul baitil muslim, aktivitas yang mesti hidup. Jadi rumah itu tidak hanya sekedar makan kemudian tidur, ya tak, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan yang juga kita melibatkan anak-anak kita. Contoh disebutkan di sini puasa sunnah misalnya, anak kita ajak untuk puasa sunnah. Misalnya yang sudah balik, kita bundanya, ayahnya puasa sunnah. Kegiatan-kegiatan yang melatih pendidikan, seperti misalnya kita dalam majelis ilmu, di rumah kita punya majelis. Umar bin Abdul Aziz itu punya majelis dengan anak-anaknya. Punya majelis. Masih sempat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari anak-anak beliau. Ini peran yang hilang hari ini dalam rumah tangga kita. Seorang khalifah, pemimpin umat yang adil, kesibukan mengurus umat tidak menghalangi dia untuk mengurus anaknya. Maka mari kita sama-sama evaluasi. Kemudian ada masa-masa an-nuzhah warihlah, kegiatan rumah. Ya kita ajak anak-anak kita selesai ujian nanti misalnya kita bersama ya rihlah keluarga, atau kita berkunjung balik kampung dengan tujuan silaturahim. Di samping itu kita menikmati ya kebersamaan, keakraban dengan anak-anak kita. Ini mesti ada kegiatan begini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah diantara ya isi buku yang akan kita baca ke depannya. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk ya pada malam ini insyaallah dengan memulai pada at-tarbiyah ar-ruhiyah. Kita masuk pada pendidikan, bagaimana Islam mengatur ya bagaimana pendidikan ruhi itu harus dibangun. Al-insan ruhun tsumma jasad. Kita ini, kata muallif kitab ini, kita ini manusia terdiri dari dua unsur. Jasad, fisik, zahir, dan ruh. Ya. Waruhu ahamu minal jasad. Ruh itu lebih utama daripada jasad. Makanya pendidikan kita tidak hanya pendidikan fisik, Pak. Kita tidak hanya sibuk dengan pendidikan fisik anak kita. Ya, tidak sibuk dengan pendidikan zahirnya. Tapi kita mesti lebih mementingkan pendidikan ruh. Pendidikan fisik kita perhatikan, gizi anak kita perhatikan. Pendidikan ruh, keimanan itu juga lebih penting, jauh lebih penting. Orang beriman, walaupun fisiknya tidak sempurna, jauh lebih mulia daripada orang yang fisiknya bagus, tapi dia tidak beriman. Wahiyya mahallul aqidati wal qiyam. Karena ruh itu adalah tempatnya akidah, keyakinan, serta nilai-nilai. Wa kullu ma yumayyizul insan an ghairihi minal kainat. Itulah yang akan membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi manusia ini bukan hanya sekedar fisik, tapi dia ada unsur yang lebih penting daripada itu, yaitu urusan ruh. Makanya pendidikan ruhi itu Pak mesti lebih dikencangkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi ini. Allah berikan keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lain. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Inilah Allah muliakan manusia. Allah berikan keistimewaan kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, disebutkan oleh muallif kitab wa taqatur ruhiyya fil insan hiya akbaru taqah. Kekuatan ruh kepada manusia adalah kekuatan yang sangat besar. Wa ashadduha ittisalan bihaqa'iqil wujud, yang punya hubungan kuat dengan hakikat yang ada ini. Ya. Kekuatan ruhi itu sangat kuat. Jika dibandingkan dengan kekuatan badan, kekuatan fisik itu terbatas. Jelas ya? Kekuatan ruhi ini kuat, Pak. Orang bisa jadi fisiknya enggak terlalu kuat, tapi semangat. Para sahabat yang mulia, ya, salah seorang sahabat Amr bin Jumuh misalnya, ketika perang Uhud kalau tidak salah, dia seorang sahabat yang tidak sempurna pincang hatinya. Tapi kemudian, ya Rasulullah, uridu an ata'al jannata bi'arjati. Nabi tidak mengizinkan ikut jihad karena kekurangan yang ada pada fisiknya. Tapi kata dia, ya Rasulullah, saya ingin menginjak surga dengan kondisi fisik saya begini. Bayangkan. Yang membuat dia berani itu apa? Kekuatan iman, kekuatan ruhi. Bukan hanya kalau melihat sekedar kekuatan fisik, ya itu sangat terbatas. Ikhwafillah rahmatullah. Masih banyak kisah-kisah dalam kehidupan para as-salafus saleh yang menunjukkan ketika ruh itu kuat. Betapa banyak kejadian peristiwa peperangan di zaman Rasul. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musuh-musuh Islam. Berlipat-lipat. Perang Badar, perang pertama Islam. Jumlah tak seimbang. Tapi kekuatan ruh, kekuatan iman yang ada pada dada para sahabat Nabi yang mulia, dengan izin Allah Azza wa Jal, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Masih banyak kisah-kisah peperangan yang jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit. Ikhwafillah rahmatullah. Birruhi idzan kana al-insanu insana. Dengan ruh itulah manusia dianggap manusia. La bil jasadi wala bil aql. Tidak, manusia tidak diukur karena hanya sekedar fisik, punya fisik dan punya akal. Bayangkan, jadi yang menjadi titik penentunya adalah ruh, keimanan yang ada pada diri kita. Li'annaha nafkhatu min Allah azza wa jalla. Wa amal jasadu fa min at-tin. Wa li'annaha baqiyatun wal jasadu yafna. Adapun jasad dari tanah, adapun ruh adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan. Kemudian fisik ini akan hancur dengan meninggalnya kita. Adapun ruh baqiyah, ya, adapun ruh baqi. Maka ikhwafillah rahimakumullah, wa mimma, ya kata beliau, di antara hal yang menyedihkan pendidikan kita hari ini adalah pendidikan yang menitik beratkan kepada fisik dan akal dan mengabaikan pendidikan ruh. Ya. Kita hanya melakukan pendidikan fisik dan akal, tapi mengabaikan tentang pendidikan ruh. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian pendidikan ruhi ini adalah salah satu pendidikan dasar dalam pendidikan Islam. Nah, ini. Jadi anak tidak hanya pintar untuk sebuah ilmu, tidak hanya cerdas menguasai dalam satu bidang ilmu, tapi pendidikan ruhi itu jauh
lebih penting dan dia merupakan bagian terpenting pondasi dasar dalam pendidikan Islam. Jelas ya? Makanya at-tarbiyatul islamiyatu tarbiyah syamilah wa mutawazinah. Pendidikan Islam itu pendidikan yang sempurna, pendidikan yang seimbang. Apa seimbangnya? Memperhatikan sisi ruhinya, memperhatikan sisi akalnya, dan memperhatikan sisi jasa. Seimbang. Kalau mendidik orang cerdas, pintar banyak. Caranya bisa, mudah. Tapi tidak semua orang yang pintar itu ya memiliki ruh yang baik, semangat di dalam keislaman. Ya. Wa hadha tawazun huwa simatul insani salih. Keseimbangan antara ruh, kemudian akal dan jasad itu adalah tanda orang saleh. Seimbang, Pak. Kita ini tidak hanya menjadi hamba nafsu, hawa nafsu. Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan ada al-ammaratu bisu, ya kan? Bahwa ada jiwa kita ini yang selalu menyuruh untuk berbuat apa? Berbuat buruk. Ya? Ada orang-orang menjadi hamba hawa nafsu. Kalau pendidikan ruhinya tidak ditanamkan pada anak, ya, maka itu akan anak ini seakan-akan jauh dari nilai-nilai keimanan itu sendiri. Ini masalah besar kita hari ini. Apalagi toksik media sosial hari ini. Racun-racun media sosial hari ini sangat banyak merusak keimanan dan akhlak daripada anak-anak kita. Dari tontonan, dari apa? Hari ini orang menilai bahwa kesuksesan itu selalu diukur dengan materi. Bahkan orang untuk mencari uang hari ini tidak malu menjual agamanya. Membuat konten-konten yang bertentangan dengan syariat. Obrolan-obrolan ya, itu tidak mencerminkan obrolan orang beriman. Konten-konten yang dikeluarkan olehnya tidak mencerminkan seseorang yang beriman. Yang penting dapat uang. Inilah kalau pendidikan ruhinya kering dalam pendidikan Islam. Karena hari ini coba lihat, mau di YouTube-nya, mau di TikTok-nya, mau di Instagram-nya, mau di Twitter-nya, lihat. Kalau orang beriman, silakan menggunakan kemajuan media sosial. Karena itu adalah bagian yang tak boleh kita abaikan. Tapi orang beriman tidak boleh menjual dirinya di situ. Menjual kemuliaan dirinya. Merendahkan dirinya. Melanggar agama. Ini virus besar dalam pendidikan kita. Kalau anak-anak kita hari ini tidak diberikan pendidikan ruhi, tidak kita kontrol, tidak kita kawal, maka saya khawatir akan menjadi anak-anak yang kebablasan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini perlu kerjasama kita antara pasangan suami istri. Kalaupun ada anak-anak kita yang bikin konten, nasihatkan, buatlah konten yang bermanfaat, nak. Buatkan konten yang bermanfaat. Kalau ingin buat sesuatu yang bisa membuat kita ya berbahagia, dalam artian mendapatkan pahala. Jangan sampai konten-konten itu membuat kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pengikutnya banyak, kemudian nanti dapat uang. Waliyadzubillah. Jangan ya. Inilah salah satu kemerosotan dari nilai-nilai pendidikan rohi, bahwa sepanjang di mana orang menilai kesuksesan, kehebatan, apalagi kemuliaan dipandang dari sisi materi, semuanya diukur. Islam tidak seperti itu, ikhwah fillah. Islam tidak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajzamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian, kata Nabi SAW. Hati ini yang menjadi ukuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini pendidikan ruhi yang mesti kita tanamkan. Nah, kemuliaan itu bukan ada pada penampilan. Kemuliaan itu bukan ada pada hal yang tampak zahir. Tidak dinilai dari pakaiannya, tidak dinilai dari sepatunya, tidak dinilai dari kendaraannya. Tapi kemuliaan itu dinilai dari sisi ketakwaan seseorang kepada Allah. Ini pendidikan ruhi. Orang tua tak boleh berhenti mengingatkan hal seperti ini di rumah. Para pendidik, para guru di lembaga pendidikan ingatkan, kaitkan mereka ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kaitkan setiap aktivitas kita dengan Allah. Jangan sekedar kita dialog urusan-urusan makan minum saja, tapi jadikan di antara terpenting poin-poin pembicaraan dalam rumah tangga kita adalah pembicaraan tentang iman, pembicaraan tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau kami ini tidak banyak ilmu? Makanya belajar. Dan dalam kehidupan rumah tangga, sekali lagi ikhwah fillah rahimakumullah, kehidupan yang melelahkan ketika dalam rumah tangga itu adalah ketika kedua pasangan tidak sejalan. Itu yang paling melelahkan. Suami semangat untuk berbenah diri, belajar agama, tapi istri tidak mau belajar. Atau istri semangat untuk hijrahnya tinggi, tapi kemudian suaminya tidak mau untuk berbenah dan untuk berhijrah. Belajar agama, belajar ilmu tentang pendidikan enggak mau. Ini hal yang paling melelahkan dalam kehidupan rumah tangga. Maka kita, yang paling kita butuhkan dalam pendidikan adalah ilmu. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, yang paling terpenting adalah ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, ya beginilah, semuanya bebas, semuanya ya boleh melakukan apa saja seakan-akan tidak ada batasannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian dirinci oleh pengarang kitab ini, pendidikan ruhi itu ada beberapa level-level. Yang pertama, pendidikan ruhi itu dimulai sebelum anak kita lahir. Jadi pendidikan ruhi itu tidak hanya sekedar setelah anak kita lahir, tapi bisa dimulai sebelum anak kita lahir. Yang bagi ayatazawajal muslim biniyati ta'atillahi wa rasulih, niat orang berumah tangga itu adalah untuk untuk Allah dan Rasul, untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Yang kedua, dia berumah tangga dengan cara untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Maka sejatinya orang menikah itu adalah orang yang selamat sejatinya. Tapi banyak orang menikah ya kemudian masih tetap mencari jalan yang haram. Kemudian di antara ya hal yang diinginkan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Karena sesungguhnya keturunan itu adalah kehidupan kedua kita. Mereka lah yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita, estafet kebaikan-kebaikan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amal kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun salihun, anak yang saleh. Nabi menyebutkan anak yang saleh. Nabi tidak mensifati anak yang kaya, anak yang cerdas saja, anak yang imut saja, anak yang lucu saja, tetapi anak yang soleh. Anak yang soleh itulah yang tak akan pernah putus berdoa untuk orang tua. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di antara proses pertama dalam pendidikan ruhi dalam rumah tangga itu sebelum lahir,
Sebelum lahir itu gimana caranya? Dengan cara mencari seorang ibu yang saleh, yang beriman dan bertakwa, yang baik. Tapi sedikit lagi ya. Ikhwafillah. Maka ketika proses pertama sebelum lahir ini, maka lakukan dari proses sejak dalam proses pemilihan, kemudian proses pernikahannya, kemudian jadikan ketika kita yang mendatangi keluarga kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di dalam proses ketika anak sudah ketika janin berada di rahim, maka seorang ibu pun ya, pendidikan yang harus dilakukan selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak seperti konsep hari ini yang selalu disebarkan, mendengarkan musik-musik klasik katanya kan. Tidak perlu itu. Kita punya kalam Allah yang mendengarkan saja mendapatkan pahala, dan itu terbukti. Banyak penelitian menyebutkan ya, orang-orang yang mendengarkan kepada anaknya itu Al-Qur'anul Karim, maka itu sangat luar biasa dalam perkembangan anak tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian ada pendidikan tarbiyah ruhiyah setelah lahir, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tutup di mana? Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita urai apa yang mesti dilakukan setelah anak lahir, bagian dari bentuk pendidikan ruh ya, pendidikan ruhi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk selalu bisa duduk dalam majelis ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.